Haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan pengajian kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dalam beberapa pekan kita akan memasuki bulan Dzulhijjah atau bulan haji. Jadi insya Allah dalam beberapa pertemuan ini akan membahas tentang kurban. Malam ini kita akan membahas surah As-Saffat tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, idh qala li abihi wa qaumihi madza ta'budun. Jadi sebelum di surah Saffat itu kan ayatnya itu ayat 102, kisah Nabi Ibrahim temimpi. Nah, cuma di ayat yang sebelumnya, ayat sebelumnya itu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah kepada kaumnya, kaum Nabi Ibrahim. Idh qala li abihi wa qaumihi madza ta'budun. Jadi kan Nabi Ibrahim ini menakuni kepada Abah Sidin dan kaum Sidin. Madza ta'budun, apa yang kalian sembah? Apa yang kalian sembah? Aifkan alihatan dunallahi turidun. Apakah kamu menghendaki alihah Tuhan dunallah, selain Allah, untuk dijadikan sesembahan? Nah, fama dhannukum birabbil alamin, bagaimana anggapan kalian terhadap Tuhan semesta alam, maksudnya Allah Ta'ala. Fanadhara nazratan fin nujum, lalu mereka melihat ke bintang, ke langit gitu. Apa ngarannya Nabi Ibrahim melihat ke bulan, ke bintang. Nah, ini kisahnya ini Nabi Ibrahim alaihissalam sedang berada di kaumnya, dan kaumnya ini lagi ada acara untuk berhala. Lalu Nabi Ibrahim beralasan, faqala inni sakim, ulun lagi garing. Dan Nabi Ibrahim ada keumpatan lagi garing. Jadi orang kampungnya tulakan gitu. Untuk perayaan keberhala tuh, untuk perayaan agama, Nabi Ibrahim ada umpat. Faqala ini saking ulun garing. Fatawallau anhu mudbirin, dan orang kampungnya itu kaum Nabi Ibrahim, fatarakuhu i'radan anhu wa kharaju ila aidihim, mereka keluar kampung dan merayakan hari rayanya. Jadi garing biarnya tinggalkan ngejar. Nah, itu. Ketika selesai, faragha di ayat 91, falamma zahabu wa taraku tawajjaha ilal asnam wa mala ilaiha fi khufyah. Qala Ibnu Katsir zahaba ilaiha ba'dama kharaju fi sur'atin wa ikhtifat. Jadi pas orang kampung nih tulakan berdataan, keluar kampung nih berdataan tulak manu hari raya, Nabi Ibrahim dengan cepat sembunyi-sembunyi langsung mendatangi berhala-berhala yang ada di kampung Sidin. Ma apa gerang? Faqala ala ta'kulun. Nah, ini kayak percakapan imajiner. Percakapan imajiner itu kayak pura-pura bepandir itu. Karena kayak ini di hadapan berhalanya itu sudah ada makanan. Yang di kampung Nabi Ibrahim ini, nah, di hadapan berhala sudah ada makanan, macam-macamnya, buah, roti, macam-macam. Lalu jar Nabi Ibrahim, ala ta'kulun, buah nikam ada makankah? Kisahnya itu. Nah, jar Ibnu Katsir, wa dzalika annahum kanu qad wada'u baina aydiha ta'aman qurbanan litubaraka lahum fihi. Jadi mandak makanan di berhala itu supaya dapat berkah menurut umat Nabi Ibrahim. Kisahnya. Malakum la tantiqun.
Nah, pertanyaan pertama kan ada makanan kah? Lalu yang kedua, malakum la tantiqun. Kenapa kada menjawab? Ya kan berhalanya benda mati. Kenapa kada makan? Kenapa kada menjawab? Nah, sudah dua pertanyaan. Ujar Imam Abu Hayyan jasidin lah aradul aqli alaiha wastifhahuma anin nutqi innama huwa ala sabilil haz'i li'annaha munhitatun an rutbati abidiha idhum ya'kulun wa yantiqun bi khilafiha. Jadi ujar Abu Hayyan, Nabi Ibrahim menakuni kenapa kada makan. Nabi Ibrahim menakuni kenapa kada bepandir. Nah, jar Abu Hayyan ini muhulu-hulu patungnya itu. Kenapa? Karena berhalanya ini sebujurannya derajat lain derajat bang. Situasinya tuh lebih rendah daripada kaum Nabi Ibrahim. Kenapa? Kaum Nabi Ibrahim manusia bisa makan, bisa bepandir. Maksudnya itu tepaling kan yang disembah ini harus lebih hebat daripada yang menyembah. Ini patungnya makan kada, bepandir kada. Kenapa? Kenapa kayak itu? Nah, lalu faragha alaihim darban bil yamin. Ketika sudah itu dua pertanyaan sudah itu, akhirnya Nabi Ibrahim darban bil yamin. Nabi Ibrahim darb ini memukul bifaksin kana ma'hu dengan kapak. Yamin ini kan secara arti kanan, cuma jar Imam Baydawi wa taqyiduhu bil yamin lidilalati ala quwwatihi wa quwwatul alah tastad'i quwwatal fi'il. Nah, faragha alaihim darban bil yamin ini kayak ungkapan Nabi Ibrahim memukul pakai tangan kanan itu. Ini ungkapan memukulnya kuat kayak itu. Ya kada mesti juga bang mengikuti kapak sidin sebuting tangan. Nah, dua kayak ini. Nah, cuma itu ungkapan sidin behimat. Nah, pakai kapak. Jar Imam Qurtubi khassud darbi bil yamin dianna aqwa. Kenapa jadi disebut ya kanan kada kiri? Karena itu yang lebih kuat. Mayoritas manusia kanan yang lebih kuat daripada kiri. Wadarbu biha asyad. Nah, memukul pakai tangan kanan tegancang daripada kiri. Mayoritas amun kada kidal. Sudah faqbalu ilaihi yazifun. Nah, jadi pas sudah apa ngarannya nih? Tuntung, Nabi Ibrahim sudah selesai berbalik ke rumah Nabi Ibrahim. Lalu orang kampung ini kayak tahajud, kenapa aja dano patung ini maka hancur, sehingga apa faqbalu ilahi yazifun. Mereka berhancap, Tuhan kampung ini berhancap, berhancap lah itu nah. Qala ta'buduna ma tanhitun. Lalu Nabi Ibrahim ini kayak dituduh. Ujar mereka lah, wa yahaka nahnu na'buduha wa anta tukassiruha fa ajabahum mubikhan. Ikam lo yang mahancur lo, karena memang Nabi Ibrahim aja tinggal di kampung. Ikam lo yang mahancur. Ya Nabi Ibrahim, mahancur. Jawaban Nabi Ibrahim lalah, qala atakbuduna ma tanhitun. Jawaban Nabi Ibrahim nih, buhanika menyembah padahal buhanika seorang nama ulah berhalanya tuh. Logikanya tuh aneh. Maka berhala tuh buhanika seorang nama ulah. Kenapa buhanika menyembah? Nah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Qalu bunu lahu bunyanan fa'alquhu fil jahim. Lalu
imbah nang kaya itu apa ngarannya nih, orang kampung nih langsungnya udah sepakat dan sudah memastikan Nabi Ibrahim nang mahancur. Nya ayatnya banyak lah kada ini aja. Kayaknya tuh di ayat lain tuh ya nang ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Tapi lain di ayat sini, ayat lainnya berapa kali diulang, sama kayak kisah iblis kada hakun sujud lawan Nabi Adam. Ayatnya tuh berapa kali diulang dengan bentuk yang macam-macam. Kisah Nabi Ibrahim ini berapa kali ada diulang di ayat lain juga. Tapi bentuk bahasanya ayatnya belain. Tapi yang dibahas itu juga. Qala ibnu lahu bunyanan fa'alqahu fil jahim. Jadi orang kampung nih maulah perapian, maunya maulah gesan membakar. Nah, falqu fil jahim, lalu menimbai Nabi Ibrahim di api tersebut. Fa'aradu bihi kaidan faja'alnahumul asfalin. Dan mereka fa'aradu ini mereka menghendaki aradul makrabi Ibrahim wahtalul ihlakihi. Mereka menghendaki memperdaya Nabi Ibrahim dan membinasakan Nabi Ibrahim. Tapi apa? Faja'alnahumul asfalin. Allah Ta'ala, nah di tafsirnya sebutkan fanajjainahu minan nar wa ja'alna bardan wa salaman alaih. Kami selamatkan dari api dan kami jadikan dia tetap merasa dingin, selamat. Nah, wa ja'alnahumul adallin makhurin. Dan kami jadikan orang kampung Nabi Ibrahim tadi jadi terhina gitu. Kenapa? Li'annahu lam yanfaz fihi makruhum wala kaiduhum. Karena mereka tidak selamat dari tipu daya. Maksudnya ini kaum Nabi Ibrahim ini kan hendak membinasakan Nabi Ibrahim, membakar, tapi kan jadi gagal. Karena apa? Allah yang menyelamatkan. Sudah tuntung apinya pajah ada Nabi Ibrahim karena apa? Sehat walafiat. Lalu apa aja Nabi Ibrahim? Wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin. Lamma najahu Allah minan nar wa khallasahu min kaidil fujjar hajara qaumahu wa atazalahum. Inni muhajirun min baladi qaumi ila haitsu amarani rabbi. Nah, jadi setelah kejadian itu Nabi Ibrahim hijrah, berpindah. Pindahnya kemana? Haitsu amarani rabbi. Terserah Allah menyuruh kemana. Jadi Imam Muqatil huwa awwalu man hajara minal khalq ma'asarah ila ardi Syam. Nah, menurut Imam Muqatil, Nabi Ibrahim ini adalah orang pertama yang hijrah ke negeri Syam. Jadi Syam itu kan ngaran bahare. Wah, ini terdiri dari beberapa negara: Palestina, Lebanon, Yordania, Syria. Bilanya pian membaca buku di internet atau macam-macam, bumi Syam, maksudnya 4 negara tuh. Nabi Ibrahim ini kan orang pertama hijrah ke sana. Kenapa gerang? Karena bumi Syam ini, nah tanah Syam ini adalah tanah yang diberkahi. Wattini wazzaitun, itu di negeri Syam. Diberkahi, mbah itu pulang di antara 25 nabi dan rasul, lebih dari 15 itu dakwahnya di Syam. Bukan nabi Bani Israel itu di Syam. Lalu apalagi? Kaina hari kiamat Nabi Isa turunnya di Syam, di Damaskus, di Masjid Putihnya ada menaranya, masjidnya ada. Kaina turun tuh pas Dajjal sudah keliling-keliling, nah Nabi Isa saatnya turun di Syam itu. Syam ini dasar takdirnya tempat paling sibuk sepanjang zaman. Dasar ada tarus kisahnya. Mulai zaman bahari, zaman Nabi, zaman sahabat, zaman Salahuddin Ayyubi itu kan perang salib. Sampai nah ada terus kisahnya sampai kan hari kiamat. Sampai hari kiamat Dajjal itu ke Mekah Madinah, ada kau masuk, Imam Mahdi sudah di situ ada. Lalu berjalan pulang Dajjalnya ke Syam. Nah, Imam Mahdi lawan umat Islam waktu itu tulakan ke Syam juga.
ke Damaskus. Pas anak sembilan asar turun Nabi Isa, lalu membunuh Dajjal. Nah itu Syam. Sudah habis dari kisahnya Sidin lawan orang kampung. Nah Nabi Ibrahim ini kan dengan Siti Sarah kawin lawas, tapi belum banakan. Nah lalu apa? Sidin berdoa, doa Nabi Ibrahim lah. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ai urzuqni waladan minas salihin yu'nisuni min fi ghurfati. Doa Nabi Ibrahim ini adalah Rabbi habli minas salihin. Doanya itu lengkap, ya Allah berikan saya anak soleh. Doanya langsung itu. Nah, yuridu auladan muti'in yakununa iwadan an qaumihi wa ashiratihi alladhina farqahum. Jadi Imam Ibnu Katsir, Nabi Ibrahim berdoa kayak ini supaya anak Sidin ini pengganti kaumnya. Jadi kan Nabi Ibrahim di kampung ini sudah kada lagi, lalu Sidin hijrah. Nah, ada anak ini gesan pengganti keluarga yang ditinggalkan tadi. Lalu apa yang terjadi? Imbah Nabi Ibrahim berdoa, ini sudah lawas Pak. Lawas dah. Sudah lawas. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Nah, itu jawabannya. Di ayat lain ketika Nabi Ibrahim ini dapat kabar itu malaikatnya itu ngitung-ngitung juga yang mendatangi Nabi Lut di apa ngarannya nih di surah Hud kan Nabi Lut lawan Nabi Ibrahim ini berkeluarga. Imba berkeluarga, ada momen di mana Nabi Lut ini sudah dalam batas akhir. Batas akhir tuh kayak ini nah. Umat Sidin ini sudah dipadahi, sudah diperingatkan kada masih asing. Nah itu, dan umat Nabi Lut ini kan Nabi Lutnya apa ngarannya nih, menghadapi umat yang menyalahi kodrat manusia. Umat Sidin ini adalah makhluk pertama yang menyukai sesama jenis. Jadi berat benar Nabi Lut nih. Nah, malaikat yang mendatangi Nabi Ibrahim memadahi Nabi Ibrahim bawah anak-anakan tuh nah. Ini malaikatnya tuh mendatangi Nabi Ibrahim dulu. Jar malaikatnya kan wajatul busyra yujaduna fi qaumil pian nih kena anak banakan. Lah tuh kan kisarah mah kami Tuhan dah. Ya kena pian banakan. Maksudnya ini lawan Siti Sarah, lain yang Siti Hajar, lain Siti Sarah. Itu sebutnya batu malaikatnya tadi ya tulak ke Nabi Lut memadahi lokasi tinggalkan kampung kaina pas subuh hendak turun azab. Nah itu. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Ini jawaban lain ketika Nabi Ibrahim lawas kada bisi anak. Jadi kan Nabi Ibrahim ini kawin lawan Sarah, lawas kada bisi anak, kawin lagi lawan Siti Hajar. Lalu doa Rabbi habli minas sholihin ini terkabul. Apa? Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Fabasyarnahu bi ghulamin halim ini ada 3 hal dari ayat ini. Yang pertama, bisyarah, kabar baik Nabi Ibrahim akan dapat ghulam. Ghulam itu anak laki-laki. Artinya ghulam itu bisa juga budak laki-laki bisa juga. Cuma kalau di ayat ini fabasyarnahu bi ghulamin halim, ini maksudnya adalah anak laki-laki. Yang pertama anak laki-laki. Lalu yang kedua halim. Nah, yang kedua
si anak ini yablughu awanal hulm, ganal, kayaknya ganal atau ganal, anak ini kayaknya ganal, kada mati waktu halus. Lalu yang ketiga, annahu yakunu haliman. Nah, kaina nang anak ini lah apa nih memiliki sifat halim. Halim itu kada penyarikan. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Nah itu jawaban Allah Ta'ala. Ya Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Lalu jawaban Allah Ta'ala, fabasyarnahu bi ghulamin halim. Kaina dapat anak lakian, ganal, kada mati waktu halus, bayi kada, dan memiliki sifat halim, kada penyarikan dari lambat marah. Sudah. Jadi kan ketika Nabi Ibrahim memiliki anak, lahir Nabi Ismail, lahir, Nabi Ibrahim dapat wahyu supaya mengantar bini Sidin lawan Ismail ke suatu tempat, ya Mekah. Cuma di waktu itu Mekah ini belum ada apa-apa, padang pasir aja, padang pasir, ada apa-apa. Ini berat benar kan? Berat. Kenapa gerang? Orang lawas kada banakan. Lawas kada banakan. Tiba-tiba lahir anak. Pas sudah lahir anak malah disuruh dititipakan di tempat nang ada manusianya. Nah, makanya Nabi Ibrahim ini berat benar. Berat benar. Makanya simbol di antara Nabi dan Rasul beratan mana? Simbol Nabi yang sangat patuh lawan perintah Allah, yang gak jadi contoh, ya seberatan Nabi beratan jadi contoh, patuh lawan Allah Ta'ala sama itu. Cuma yang gasan contoh nomor 1 ya Nabi Ibrahim. Lawas kada bisi anak, sekali pas bisi anak disuruh bawa ke tempat nang ada orangnya, ada pohon, ada apa-apa, imbah ditinggal, imbah diantar, tinggalkan. Wah ini berat benar. Sudah. Itu ujian pertama. Ujian yang kedua, setelah beberapa tahun Nabi Ibrahim alaihissalam terpisah lawan anak bini. Ya kan sampai di sana Siti Hajar lawan Nabi Ismail. Iya nang Nabi Ismail menggesek-gesek batis. Siti Hajar ini melihat situ kan ada banyu, datangi Sidin ya Fata Morgana. Kan di padang pasir itu ada Fata Morgana menurut kayak banyu. Datangi ya nang ini jadi sa'i minas sofa ilal marwah 7 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah terakhir sampai di marwah. Nah imbah 7 kali bulik tadi. Nah lalu di bawah batis Nabi Ismail keluar banyu ya Zam-Zam. Karena itu ada banyu, orang musafir lewat tahu situ ada banyu, akhirnya jadi kampung. Ganal Nabi Ismail, falamma balagha ma'hu sa'ya. Sa'ya ini tafsirnya lah falamma tara'ra wa syabba wa balagha sinnal ladzi yumkinuhu ayyas'a ma bihi fi ashghalihi wa hawaijih. Yang menyatukan ini nah, saat si anak sudah beranjak dewasa, nah remaja, ulama tafsir memandangkan umurnya sekitar 13 tahun. Berarti umuran SMP, umuran sanawiyah. Nabi Ismail itu umuran sanawiyah. Pas umuran itu Nabi Ibrahim tetamu pulang lawan Nabi Ismail. Datang pulang situ tetamu anak. Lawas kada bisi anak. Pas lahir anak disuruh antar tinggal. Lawas terpisah, tetamu pulang lawan anak. Pas tetamu pulang lawan anak, apa yang terjadi? Nabi Ibrahim nyata mimpi. Nabi Ibrahim tak mimpi. Ini dasar berat benar nih. Lawas ketemu anak, tiba-tiba pas tetamu, sakanya tuh mimpi Sidin. Apa mimpinya? Qala ya bunai, inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madza tara. Wahai anakku, saya bermimpi. Jar Ibnu Abbas lah, ru'yal anbiya wahyun. Mimpi nabi-nabi itu wahyu. Saya bermimpi anni azbahuk, menyembelihmu. Fanzur madza tara.
Ini perintah. Tapi apa? Tapi Nabi Ibrahim tetap bertanya kepada Nabi Ismail. Kenapa jadi bertakun? Maka perintah harus dia papai. Nah, ini yang jar apa ngarannya nih? Dibahas orang itu, ini adalah dialog ayah dengan anak. Ada interaksi. Dan di sini kelihatan Nabi Ismail itu paham situasi, paham tugas Nabi Ibrahim alaihissalam. Benar tuh. Ujar Muhammad bin Ka'ab, kanatir rusulu ya'tim al-wahyu minallahi ta'ala aiqadhan wa ruqudan. Rasul-rasul itu dapat wahyu dari Allah bisa pas bangun, bisa pas guring. Li'annal anbiya tanamu uyunuhum wala tanamu qulubuhum. Karena nabi-nabi itu matanya guring, hatinya kada itu guring. Jadi kayak standby terus 24 jam. Nah itu nabi-nabi. Fanzur madza tara. Ini berat loh. Nah, kenapa gerang jadi ada pertanyaan musyawarah ini? Annahu lam yushawirhu liyarja' ila ra'yih walakin liya'lam ma indahu fayathbutu qalbuh. Nabi Ibrahim bertakun ini supaya meyakinkan hati itu aja bang, bukan menolak perintah kada, dan supaya sabar. Ternyata jawaban Nabi Ismailnya apa? Qala ya abatif al-ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Imba ditakuna Nabi Ibrahim anu abah nak kayak mimpi malam tadi menyumbali ikam itu. Kayak apa pendapat ikamnya ya Pak? Soalnya juga Nabi Ismailnya apa? Inggih bahai. Ya abatif alma tukmar. Ya abati ini panggilan kesayangan. Inggih bahai. Gawi aja. Ya abatif alma tukmar. Gawi aja bahai. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah ulun termasuk orang-orang yang sabar. Ujar Nabi Ismail alaihissalam. Ini menunjukkan bahwa apa? Satu, Nabi Ibrahim ini adalah orang yang sangat taat dengan perintah Allah seberat apapun, bahkan menyembelih anak. Itu satu. Lalu yang kedua, di sini memang terlihat bi ghulamin halimnya itu kelihatan ya Nabi Ismail. Dan di sini juga pelajaran tentang bagaimana berkorban itu. Kenapa jadi kisah ini jadi ayat tentang kurban, hubungan dengan kurban? Ya Nabi Ibrahim mencontohkan lawan kita. Lalu apa yang terjadi? Bagaimana Nabi Ismail? Apakah bujuran disembelih? Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Lalu apakah Nabi Ibrahim bisa melewati ujian ini? Insyaallah hanya di pertemuan berikutnya. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah.